Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama lagi datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang malam dan tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali mari katakan satu menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah, kami kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, satu-satunya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan.
Engkaulah pusat penyembahan kami. Sebab Kau satu-satunya. Engkau Allah yang berdaulat atas semesta. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa di surga. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Segala-galanya bagi kami. Engkau yang termulia, Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat, Engkau yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Mulialah
Namamu Tuhan. Sebab Engkaulah kota benteng kami yang teguh. Sebab Engkaulah kota perlindungan kami. Engkaulah menara keselamatan kami. Kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah, kami sembah, kami sembah. Hanya kepadamu hati kami percaya, sebab Engkau yang terbukti setia sampai hari ini. Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Engkau yang menyertai kami. Tapi kami mau menyerahkan dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekalipun kami tak dapat melihat jalan di depan kami karena keterbatasan dan ketidaktahuan kami, tapi kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Bahkan Engkau yang merancangkan masa depan kami. Jadi kami mau terus percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan sepanjang hari-hari kami, dalam seluruh aspek hidup kami. Haleluya. Glory bagimu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kami tak melihat jalan-Mu, Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu.
hatiku selalu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu dan harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini yang mau kami lakukan dalam hidup kami, itu selalu percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu, bahkan Engkau yang merancangkan masa depan kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menetapkan langkah-langkah. Bapa, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Engkau yang selalu ada bersama. Waktu kami mau terus percaya dan semakin percaya kepada-Mu. Dan kami tahu hanya ketika kami mengerti, memahami firman-Mu, kami akan percaya dan semakin percaya kepada-Mu. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Simon. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa beraktivitas. Sebelum kita beraktivitas, kita mau belajar dan memenuhi segala pikiran kita dengan firman. Hari ini kita sudah sampai ulangan 23, ya.
Jadi ulangan ini tadinya saya baca, wah ini eh, sulit sekali mengerti. Tetapi semakin kita merenungkan, kita semakin eh, mengerti bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, selalu baru ya setiap waktu. Saya akan bacakan orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Biliam bin Beor dan dari Petor di Arame Sopotamia melawan engkau, supaya dikutuknya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Biliam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Jangan engkau menganggap keji orang Edom sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dan dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Sampai di sini dulu ya kan. Saya renungkan bahwa sebetulnya ini Tuhan mau apa sih? Ya kan? Tapi Tuhan, yang saya dapat, Tuhan mau mengajar kita menjadi seorang jemaat yang menjadi teladan, ya kan? Di sini kita tahu ya kan bahwa eh, kenapa ya kan mereka tidak boleh, ya kan? Karena kalau saya simpulkan, saya dalam renungan saya bahwa ini Tuhan mengajar supaya kita ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena ya kan kalau saya baca-baca di sini yang saya dapat bahwa Tuhan itu maunya ya kan mengajar kita sesuai dengan firman Tuhan yang lain, menguatkan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini orang-orang kita tahu orang Amon, orang Moab ya kan. Ini kan waktu bangsa Israel yang dipimpin Musa mau menuju tanah Kanaan kan mau melewat tempat di mereka tidak boleh, ya kan? Ya, mereka takut. Ya karena apa? Ya kan kekuatan pasukan Israel ini akan menghabiskan. Itu ada di bilangan 22 kalau nggak salah ayat keempat. Nah, jadi di sini mereka apa? Nah, orang Amon ya kan waktu bangsa Israel keluar Mesir, mereka tidak menyongsong. Di ayat 4 dikatakan ya karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air. Nah, di sini juga bicara tentang minta balas budi terus, ya. Jadi saya melihat ya kita nggak boleh seperti itu. Jadi jemaat Tuhan tuh harus apa? Selalu mengasihi, tapi kasih yang tidak bersyarat, ya. Jadi di sini kita selalu menuntut, ya kan seakan-akan apa ya? Kau dulu jahat sama aku, ya. Sekarang kau baru tahu rasa ada boleh itu. Ya, kita silangkan. Di sini seorang ya kan anak-anak ini seorang anak haram juga, ya kan. Kita juga kedua tidak boleh menghakimi orang, ya. Saya renungkan ya kan. Nah, sini saya mau pesan juga kepada semua kita. Ini saya kena ini, ya.
Jadi kalau ada Anda jual rumah, jual apapun berhubungan kepada orang lain, kalau dia misalnya harganya 100, ya, 100.000, kan Indonesia kan itu diakui kalau bayar dikecilkan, ya kan? Jangan 100.000 lah, kasih 10.000 aja, kita kecilkan, ya. Lantas, ya kan, sekian tahun nanti dia akan datang lagi ngelapor kita bahwa Pak, saya tuh ada belanja sama Hengki contohnya. Saya belanja ini Pak, ya kan, yang saya bayar itu 100.000. Tapi nota saya dibikinnya 10.000. Saya belanja 10.000, duit saya ada 90.000 lebih di situ. Nah ini saya mau pesan kepada kita semua, ya kan, kalau mau begitu sebenarnya kita nggak boleh. Tapi memang Indonesia budayanya begitu, gimana caranya? Anda harus membuat kesepakatan, ya kan? Bahwa atas permintaan Anda hanya nota dibuat 10.000. Saya kena di situ, ya kan? Dia mengadu, ya. Jadi kita nggak boleh. Sebenarnya sekarang saya nggak mau lagi begitu. Itu 3 tahun yang lalu kan. Nah, jadi di sini hati-hati Tuhan mengajar kita, ya. Jadi Tuhan mengajar kita, kita harus benar-benar, ya kan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini yang saya dapat, ya kan, bahwa kenapa, ya kan, sampai kita tidak boleh berjemaah, ya kan. Nah, Tuhan tuh mengajar hidupnya harus benar kita. Karena Tuhan maunya kita benar, ya. Ayat kelimanya juga berkata begini. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengar Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, untung, ya, untung kita nih, untung Tuhan itu tidak, ya, sejahat pikiran kita. Jadi sehingga apa? Ya kan? Yang tadinya rencana rancangan manusia ini buat kejahatan ini, ya kan? Ya, mau membalas kejahatan itu, Tuhan tuh ngomong jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak mau secara manusia balas terus kejahatan, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan ubah kutuk jadi berkat. Maka di sini, ya kan, kita sama-sama, ya kan, menjalankan, ya kan, misi Tuhan ini untuk apa? Supaya dunia ini agak tentram. Kalau enggak, tambah kacau, ya kan? Karena dunia memang sehari semakin kacau, firman Tuhan mengatakan. Tetapi dengan anak Tuhan, ya kita nih anak-anak Tuhan itu harus membawa satu kedamaian. Di sini juga dikatakan jangan, ya kan, kesejahteraan mereka, ya kan. Di ayat berapa tadi? Ya. Nah, ayat ke-6. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Enggak boleh. Kita enggak boleh. Ya. Jadi firman Tuhan ini memang lewat Koramdio ini, ya kita seakan-akan kalau orang yang hanya mau nuntut itu tidak bisa ikut Koramdio. Karena apa? Yang sharingnya Pak Simon Apul, Pak Simon. Tapi dengan harus saya renungkan, ya, sampai kita bisa 2 tahun berjalan, semakin hari adalah yang sesuatu yang kita dapat. Di sini Tuhan ingatkan, jangan, ya. Orang lain bahagia itu kita bahagia juga. Tapi dunia kan selalu begitu, ya. Gak senang lihat orang, ya. Gak senang lihat Herila naik mobil, ya. Ini pendeta sama pendeta pun iri, ya. Sesungguhnya sebetulnya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti ada waktunya kita juga Tuhan kasih. Nah, di sini yang dapat di perikop pertama ini, ya. Jadi Tuhan itu mau kita ini, orang kan tidak bisa lihat Tuhan hari ini.
Duplikat Tuhan itu ada pada kita. Oh, dia lainnya berbeda ya. Nah, inilah yang saya dapat. Lantas yang kesembilan, ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tenteramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. 12. Di luar perkemahan itu harus ada bagimu suatu tempat di mana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok dan kada hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbunnya kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan melihat sesuatu yang tidak senonoh di antara kamu lalu berbalik daripadamu. Saya teruskan lagi yang ke-15, kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. 17. Menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak laki-laki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. 19. Janganlah memungut bunga pada seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahkan makanan maupun bahan makanan ataupun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu jangan engkau memungut bunga, supaya Allahmu memberkati, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Yang 21 tentang nasar. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan suka rela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Sampai sini dulu. Di sini saya menyimpulkan bahwa Tuhan tuh mau kita hidup kudus, ya kan? Kenapa? Ya kan, di sini jangan ada pelacur, ya kan? Jangan juga yang kita itu hidupnya kotor, ya kan? Kenapa? Kalau engkau di sini disebut tadi itu ada skop. Hidup kita nih harus ada skop kecil. Kita harus siap-siap. Kalau kita buang kotoran harus gali lubang. Kalau zaman dulu di kampung saya, ya. Kalau kampung saya lebih heboh lagi. Ya kan, begitu kita
pergi ke buang air besar, ya kan, tahu-tahu udah bunyi hut 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 hut, ya kan, apa, ya kan, kaki pendeklah datang. Jadi dia yang biasanya itu, ya, maka itu babi bangka itu kata orang enak itu karena ada bumbunya itu loh, ya. Hut-hutnya datang makannya. Udah itu kita pula makan daging kan. Sama dengan China. Saya dengar waktu itu Pak Edilio makan itu sayur di sana, ya kan, lemes sekali. Ya kan, ditanyalah sama orang Cina, kenapa sayur sini begini lemes? Ya, kalau bapak-bapak ke Cina pasti lihat kan, kotoran ditampung, air seni ditampung. Untuk apa? Untuk siram sayur. Maka sayurnya lemes, ya kan? Nah, tapi di sini kita nggak boleh. Tuhan bilang, Tuhan hanya mengumpamakan bahwa itu tidak boleh hidup kotor. Jadi kita harus hidup tuh ya bersih supaya apa, orang pun senang sama kita. Ya. Kalau kita memproduksi sesuatu juga harus bersih, ya kan? Jangan kita membuat makanan kita pun tidak mau makan, ya kan? Nah, ini Tuhan tuh ajar semua saya lihat di sini, ya kan? Jadi kita harus benar-benar hidup kudus. Lantas, ya kan? Di sini jangan membungakan uang. Nah, kita tuh harus apa? Hidupnya benar-benar memuliakan Tuhan. Ya, kalau saudara minjem duit jangan dibungakan. Tapi ini harus ada hikmat juga. Kalau minjam hanya untuk makan, untuk dia sekolah anaknya, ya kan, nah, untuk misalnya dalam batas yang kecil. Tapi kalau dia berbisnis, ya kan, kita lihat juga. Kalau volumenya besar, kita pun pinjam dari bank, ya kan? Kalau dia mau, ya kita jangan hitung, tapi bunganya lebih dari bank. Ya, saya ada juga yang saya tolong, ya kan? Nah, ini bukan saudara saya, tapi sudah saudara angkat saya. Saya bilang sama dia, saya pun pakai uang bank loh, ya kan, sebagai apa nama dana cadangan. Kalau lu mau ya pakai itu. Jadi kita jangan membungakan uang, tapi kita terbuka. You mau, oke, ya silakan. Tapi bunganya kan bunga bank. Bunga bank itu menurut saya bukan rimba ya, bukan riba, karena dia tidak menjerat sampai kita apa nama seperti rentenir gitu. Ini kan 1 tahun 10%, ya kan? Kalau rentenir berapa? 1 bulan 5%, ya kan? 1 tahun setengah habis kita dibuatnya. Nah, jadi kita tidak boleh sebagai anak Tuhan itu kita tidak boleh hidup yang macam-macam, ya kan? Pokoknya satu macam kekudusan dan kejujuran, integritas kita harus kita tegakkan sebagai anak Tuhan. Kadang orang cari sana cari sini, ya kan, uang. Saya punya karyawan dulu pernah juga, ya. Saya punya karyawan, dia kerja sama saya, dia pegang uang, ya kan. Dia manfaatkan uang itu karena dia orang sudah yang kebiasaan, kita tahu banyak orang-orang yang menjadi rentenir, ya kan. Saya tegur akhirnya, nggak boleh. Maka di situ saya langsung sekarang ini langsung setor ke pusat. Tidak boleh. Kita tidak jadi berkat. Kenapa? Tuhan udah larang itu, ya kan? Nah, di sini kan dikatakan orang asing boleh. Tapi saya juga sebagai apa nama, saya sudah anggap dia saudara saya nggak mau, ya kan? Dari dulu, ya kan? Orang tuh kecek sama saya, ya kan? Nah, inilah kadang-kadang hati kita ini kita mau berbuat baik, maka saya kemarin itu sebenarnya apa itu satu, ya kan, diskusi yang menarik, tolong menolong, ya. Itu sangat menarik sebetulnya, tapi waktu terbatas. Jadi saya harap ya semua kita, ya kan, kita harus berhikmat, tulus, ya kan, tapi harus ada cerdiknya. Kenapa? Oh, ini firman Tuhan, kita terapkan, nggak salah. Tapi kita nggak tahu orang itu sudah memang licik, ya kan. Kadang-kadang orang
Yang baik hati itu dimanfaatkan oleh orang-orang licik, ya. Jadi jangan sekali-kali juga ya kan memberi, minta apa nama kwitansi kau bikinlah, kau tanda tangannya, juga jangan, ya. Harus ada isinya di dalam itu. Ya, saya baru jual kebun, ya kan. Jadi orang itu bilang apa, Pak, Bapak terima beres, saya ngatur semua pajak-pajak boleh. Jadi di notaris diminta tanda tangan kwitansi kosong untuk mengajukan NJOP berapa. Oh, saya bilang nggak bisa, ya kan? Nggak bisa gitu. Harusnya saya terima bersih, oke. Tapi apa yang saya mau, Bapak mau, saya bisa. Karena Bapak, saya udah terima bersih, saya nggak tahu. Pajak saya harus tahu, saya harus minta. Ya, karena saya mau lapor ke pajak. Tetapi tanda tangan kosong nggak boleh. Isi apa yang Bapak mau. Ya, saya suruh notaris isi. Karena itu memang ada satu proses pengajuan pajak untuk NJOP itu berapa. Nah, kedua, saya bilang nanti harga yang Bapak sudah sepakati ini karena di daerah, ya kan, saya mau tahu. Saya nggak mau lagi, Pak. Saya katakan sama dia, ya, saya bukan tidak percaya Bapak. Orang selalu ngomong, kamu masa tidak percaya sama saya? Sekalipun Harry, saya nggak mau percaya lagi sekarang. Kenapa? Ya kan, kita nggak tahu hati orang. Lebih baik kita mainnya safe, ya kan? Saya udah umur 66, ya. Saya dia nggak mau lagi main istilah dia ada safe. Saya mau safe, ya. Harry minta misal kok gini nih, ya oke tulis apa nama judul apa dalam itu beritanya kita harus tahu, ya. Kenapa? Kita harus jaga, lebih baik menjaga daripada sudah kena sakit seperti ini. Nah, di sini ya kan kita harus benar-benar menjadi saksi Kristus, ya. Jadi di sini juga ya kan banyak dibilangkan, kenapa saya bilang kekudusan kan sini supaya jangan lagi melihat yang tidak senonoh di antara kamu, ya kan? Nah, ini banyak di sini kita diajar. Saya pikir, wow, luar biasa firman Tuhan ini selalu baru, ya kan? Tadinya saya mungkin kemarin belum konsen, ya kan? Baru udah baca juga belum dapat, tapi semalam saya bangun jam 1, ya kan? Nah, baru saya baca, wah, remanya luar biasa, ya. Nah, jadi di dalam ini, ya kan, saya merasakan begitu luar biasa berkat Tuhan. Lantas saya mau selesaikan dengan 24 ya. 24. Dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Nah, di sini kita belajar, ya kan? Kita itu tidak boleh tamak, ya. Jangan menginginkan milik orang lain. Saya suka lihat, ya. Kadang-kadang saya sedih. Kok jadi orang Kristen seperti itu, ya. Jadi kalau kita di dalam satu pesta, ya kan, saya banyak lihat itu kadang-kadang orang itu udah bawa persiapan, ya kan, tong asoy, ya. Kita ini harus jadi teladan loh. Ya, kemarin di kompleks saya di Jakarta 17 Agustus dibikin acara, ya. Selesai banyak makanan sisa, saya tidak pernah mau ambil. Karena apa? Saya mau beri contoh kepada mereka. Tapi akhirnya mereka bilang, Pak Simon, kalau Pak Simon tidak ambil, kami tidak berani loh.
Nah, saya bilang gini, ini karena uang sama-sama, ya kan? Nah, siapa yang membutuhkan, kita sudah izinkan saya sebagai orang tua, sudah katakan boleh ambil, nah baru mereka mau ambil. Tapi jangan sampai kita datang ke rumah orang, ibadah, selesai itu, ya kan kita langsung bungkus-bungkus. Tanyalah dulu sama tuan rumahnya. Kita enggak tahu. Ini ada yang ngeluh sama saya. Mereka terkejut, mereka baru jadi orang Kristen, bikin acara di rumah, ya kan? Nah, dia ulang tahun, dia bikin acara. Selesai ibadah, semua bungkus. Dia kaget. Nah, ngomong apa? Padahal keluarga dia di belakang mau makan semua. Dia kan mau datang keluarganya. Ibadah jam 5 sampai jam 6, keluarga dia undang setengah 7. Terkaget-kaget dia. Masa begini cara orang Kristen? Nah, itu kan kita udah nggak jadi berkat. Jangan. Ya, dimanapun pergi, saya selalu bilang sama istri saya, kita jangan ambil. Ya, karena terus terang aja, jangan membiasakan hal-hal yang jelek kita lakukan. Ya, tapi kalau Anda sudah dikasih, Anda ambil, boleh. Ya, tuan rumahnya udah kasih bahwa dia tahu bahwa itu nggak ada lagi orang yang makan dari tidak termakan, terbuang, kan sayang. Oke, itu boleh. Tapi kalau tuan rumahnya tidak ada, siapa yang mau pulang boleh ambil, ya kan? Nggak ada ngomong gitu, jangan kita ambil. Dia mungkin ada lagi keluarga di belakang yang mau hadir. Nah, hidup ini dalam ayat ini ada saya simpulkan ke tiga hal. Satu, yang pertama yaitu kita diajar Tuhan menjadi jemaat yang baik. Ya. Yang kedua, hiduplah dengan kekudusan. Dan yang ketiga, jadilah teladan, jangan tamak. Ya, itu yang saya dapat, Her. Jadi, ya saya kembalikan kepada Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Kosimon untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi poin pentingnya seperti apa yang disimpulkan oleh Kosimon. Tentu Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Musa supaya tidak ada hal-hal yang mencemarkan baik itu pribadi maupun secara korporat. Nah, tentu hari-hari ini bukan lagi hal-hal lahiriah seperti apa yang dicatat di ayat-ayat ini, karena firman Tuhan berkata, Allah itu adalah roh, sebab itu sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan lebih berurusan pada hal-hal hati kita. Jadi jangan sampai hati kita tercemar dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun tentu sekalipun di perjanjian baru masih ada hal-hal yang secara fisik itu juga masih relevan sampai hari ini. Seperti apa yang kita baca hari ini tentang riba bunga tadi. Nah, itu kan masih relevan. Artinya ya jangan kita bertindak sewenang-wenang, semena-mena terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Jadi contoh seperti tadi soal bicara kalimat umum yang sering dipakai orang, masa sih nggak percaya? Ini bukan soal percaya atau nggak percaya. Lebih baik hidup sesuai prosedur. Jadi kalau kita di posisi orang yang orang ngomong dengan kita, masa nggak percaya? Ya, kita harus nggak percaya. Apalagi kalau nggak dikenal. Nah, orang Indonesia ini kan mudah tertipu dengan kalimat ini. Masa sih nggak percaya? Aku ini keluarga si A, aku ini udah. Ya, aku tetap nggak percaya. Seperti Kosimon tadi bilang, hati orang itu bisa berubah. Nah, tapi kalau kita di posisi orang yang ngomong seperti itu, walaupun saya sarankan jangan pernah ngomong seperti itu. Kita ini orang benar, hiduplah lurus. Ikutin saja prosedur. Jangan menggunakan kalimat, masa gak percaya dengan saya ini pendeta loh. Nanti orang ngomong ini ngerusak nama pendeta nanti. Jadi jangan pernah mengucapkan kata-kata, masa gak percaya sih saya. Gak usah, ikutin saja prosedur.
Nggak usah tersinggung ketika orang nggak percaya dengan kita, Bapak Ibu. Karena itu membuktikan siapa kita. Karena prinsip saya sederhana gini, orang yang tersinggung, nah itu justru ialah itu. Kalau memang dia jujur tulus, ikuti prosedur ditulis kan nggak masalah. Kenapa harus tersinggung? Nah, justru kalau kita tersinggung ketika orang nggak percaya dengan kita, nah itu sesuatu yang perlu dicurigai. Jangan-jangan memang ada udang di balik rempeyek. Hanya ditutupi dengan kalimat, masa nggak percaya dengan saya? Nah, jadi itu yang dimaksud oleh Kosimon tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi seringkali dalam hidup ini dunia bisnis kita akan diserang dengan kata-kata seperti itu. Makanya seperti di awal tadi Kosimon katakan kita ini harus tulus seperti merpati. Tapi jangan lupa kita harus cerdik seperti ular. Keseimbangan itu kunci kehidupan. Karena berkali-kali saya ajarkan kalau kita tulus tapi nggak cerdik kita dibodohin orang. Tapi kalau kita cerdik dan nggak tulus, kita yang bodohin orang. Tapi mari hidup tulus dan cerdik. Jangan sampai ada hal-hal yang cemar, yang mencemari hidup kita. Karena Tuhan menilai hati kita. Dan poin yang terakhir tadi, kalau Simon katakan, jangan tamak. Kita boleh kok nikmati sama-sama berkat Tuhan, tapi jangan mengingini milik orang lain kecuali atas seizin orang tersebut. Oke, terima kasih Ko Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan Heng. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Nanti ditutup Pak Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan koramdio kami, Tuhan. Biarlah koramdio ini semakin hari semakin membuat kami mengerti akan kebaikan-Mu, Tuhan. Tahu akan kehendak-Mu bagi kami untuk seturut firman-Mu, Tuhan. Ajarin kami, berikan kami hikmat, berikan kami akal budi, Tuhan, untuk mengetahui rancangan-Mu indah bagi kami, Tuhan. Makasih ya Bapak, berdoa untuk Pak Simon, istri, anak cucu menantunya Tuhan, dan Engkau selalu menambah-nambahkan kesehatan, hikmat, akal budi, juga Engkau menambah-nambahkan memberkati usahanya ya Bapak. Biarlah damai sejahtera, kesehatan, umur panjang selalu menyertai Pak Simon dan keluarga ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, biarlah Indonesia ini menjadi kebanggaan-Mu Tuhan, menjadi sukacitamu ya Bapak. Ajarin kami untuk menjadi saksimu di Indonesia ini Bapak. Berkati Indonesia ini, berkati pemimpin kami sekarang ya Bapak. Jokowi dan itu mau amin ya Bapak. Berkati aparatur negara, TNI dan Polri Tuhan. Ya, semakin hari semakin terwujud Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Engkau berkuasa atas setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau tahu apa yang menjadi beban dan masalah setiap kami. Kami percaya Tuhan, bila kami ada pada jalan yang benar di dalam ajaran-Mu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami. Nyatalah kuasa-Mu, dan Tuhan kami percaya kalau ada yang sakit hari ini Tuhan berilah kesembuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi yang sakit Tuhan. Terima kasih. Akhirnya kami mau terima berkat-Mu, berkat kesehatan, kekuatan dan hikmat akal budi, persatuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami
Dan kami boleh pagi ini menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.